Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Fajar Mulyansyah dengan NIM 2111042 akan menjelaskan mengenai QQ atau antrian. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah struktur data. Pengertian QQ. Secara harfiah, QQ artinya adalah antrian. QQ adalah salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan double linked list yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. QQ ialah struktur data yang punya sifat FIFO atau first in first out, yang artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang keluar paling awal. Contohnya saat mengantri dalam loket untuk membeli tiket. Istilah NQQ cukup sering dipakai seseorang ketika masuk antrian, yang datang pertama maka akan dilayani terlebih dahulu. Dan istilah untuk seseorang keluar dari antrian adalah DQQ. Kedua adalah prinsip kerja dari QQ. Prinsip kerja dari QQ yaitu yang tadi disebutkan yaitu FIFO, first in first out, di mana data yang masuk terlebih dahulu akan keluar pertama. Dalam antrian, tidak semuanya dilakukan secara FIFO murni. Contoh yang relevan dalam bidang komputer adalah time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai atau user yang menggunakan sistem tersebut secara serempak, karena sistem ini biasanya menggunakan prosesor dan sebuah memori utama. Jika prosesor sedang dipakai oleh seorang user, maka user yang lain harus antri sampai gilirannya. Antrian ini tidak akan dilayani secara FIFO murni, tetapi biasanya didasarkan pada suatu prioritas tertentu. Antrian yang memasukkan unsur prioritas dinamakan dengan antrian prioritas atau prioritas QQ. Lalu ada operasi QQ. QQ mempunyai beberapa fungsi operasi diantaranya yaitu yang pertama ada NQQ, yang fungsinya untuk memasukkan data ke dalam antrian. Yang kedua ada DQQ, untuk mengeluarkan data ke dalam antrian. Yang ketiga ada isFull, untuk memeriksa apakah antrian penuh. Dan yang keempat ada isEmpty, untuk memeriksa apakah antrian kosong. Dan yang kelima ada clear, untuk menghapus seluruh antrian. Nah, penjelasan dari operasi-operasi QQ ada di sini. Yang pertama ada isFull. isFull merupakan pengecekan apakah data sudah penuh atau belum. Istilah ini merupakan default dari QQ. Adapun ingin merubah nama juga tidak masalah. Yang kedua ada isEmpty. isEmpty merupakan pengecekan apakah data kosong atau tidak. Istilah ini juga merupakan default dari QQ. Adapun ingin merubah nama juga tidak masalah. Dalam penggunaan isEmpty dan isFull bisa diringkas menjadi satu apabila ingin mengecek apakah datanya masih kosong atau tidak. Tinggal memanggil if isEmpty atau isFull. Dalam penggunaannya sama, hanya saja hal ini lebih ringkas. Bisa hanya menggunakan isFull saja atau sebaliknya. Dan ini adalah contoh implementasi dari bahasa C di aplikasi Dev C++. Yang ketiga adalah InQQ. Nah, di sini ada contoh codingannya dari bahasa C. NQQ atau InQQ merupakan metode yang digunakan untuk memasukkan data. Istilah ini juga merupakan default dari QQ. Adapun ingin merubah nama juga tidak masalah. Dalam penggunaannya, data dicek terlebih dahulu apakah data kosong atau tidak, dengan metode isEmpty atau isFull. Yang keempat ada DQQ. DQQ merupakan istilah untuk menghapus data. Metode ini menggunakan FIFO seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Istilah ini juga merupakan default dari QQ. Adapun ingin merubah nama juga tidak masalah. Dalam penggunaannya, data dicek terlebih dahulu apakah data kosong atau tidak, dengan istilah isEmpty atau isFull. Pengecekan ya untuk keluar masuknya antrian. Dan ada clear. Clear merupakan istilah yang digunakan untuk menghapus semua data tanpa tersisa. Dalam hal ini, data yang dihapus tidak benar-benar menghilang, melainkan data tidak dibaca. Istilah ini juga merupakan default dari QQ. Adapun ingin merubah nama juga tidak masalah. Dalam penggunaannya, data tidak diperlukan pengecekan terlebih dahulu apakah data kosong atau tidak.
dengan metode isEmpty atau isFull, karena data yang keadaan kosong atau belum terisi tetap akan dieksekusi. Dan ini adalah contoh implementasi programnya. Nah, untuk selanjutnya ada contoh program. Nah, ini adalah screenshotan dari program yang dibuat dan ada hasilnya. Nah, untuk programnya saya akan jelaskan langsung di aplikasinya, yaitu DevC++. Nah, seperti ini. Ini adalah include stream dan ini adalah yang harus dideklarasikan di awal. Username spread std adalah untuk deklarasi yang harus wajib juga di DevC++. Ada struct mahasiswa, ini adalah pendeklarasian variabelnya. MHSN, SIG, QQ, in awal, akhir. Dan ini untuk antrian awal dan akhirnya. Ini adalah poinnya. Fungsi untuk DQQ, untuk fungsi menu, fungsi InQ, fungsi tampil. Dan ada fungsi init. Nah, ini adalah data berhasil direset, yaitu untuk mereset data. Dan ini isFull, yaitu jika keadaan QQ dan jika keadaan akhir sama dengan n kurang 1 berarti benar. Dan jika keadaannya salah, maka salah. Dan bool is empty, yaitu data yang kosong. Jika min 1 berarti lanjut, dan jika tidak maka tetap akan kosong. Void in QQ, yaitu if isFull. Di sini adalah memasukkan nama, masukkan name, sin nama di sini sudah dideklarasikan dan name juga sudah dideklarasikan. Maka untuk pengecekan antriannya ada di sini. Dan ini adalah menu untuk semuanya, yaitu untuk masukkan data, hapus 1 data, 3 reset data, 4 tampil data, lalu masukkan pilihan. Jika 1 maka akan ke InQQ, jika 2 ke DQQ, dan jika 3 ke menu unit, dan yang keempat jika tampil, dan selain 1, 2, dan 3 maka akan menu. Nah, point DQQ ini adalah fungsinya, data berhasil dihapus ketika menghapus data. Dan ini adalah menampilkan data yang tadi dimasukkan, dan jika data tidak ada maka data kosong, dan akan mengembalikan nilai. Hasilnya akan seperti ini. Nah, masukkan data nama mahasiswa, Naufal contoh, masukkan name. Nah, kita tampil data maka ada, dan kita reset data berhasil di reset, maka kita tampil data kosong. Coba lagi, masukkan pelajar, masukkan pilihan, masukkan data uang gratis, dan masukkan nama siswa Naufal 211. Nah, kita ulang lagi. Nah, masukkan data, kita nama siswa Fajar 211, kita tampil data maka akan ada, dan kita masukkan lagi data Naufal 210, bisa tampil data Fajar dan Naufal, dan kita akan hapus salah satunya dan kita tampil data maka hanya ada Naufal, dan data yang pertama akan terhapus. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.